Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Yogi. Ya, sehat Yogi. Ya, Ustaz. Yang me-WA saya siapa ya? Masih mati tuh, Roni suaranya mati tuh Roni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz, sehat? Alhamdulillah sudah sehat. Ini saya sudah di pesantren ini. Bentar ya Ustaz. Untuk teman-teman mungkin bisa di-on-kan kameranya. Saya izin sebentar ya, izin sebentar. Ustaz. Oke. Oke, silakan Yogi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini untuk menjalankan setiap minggunya talaki. Salawat serta salam marilah kita fidyahkan kepada junjungan alam kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang berlangsung oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Kevin. Yang ketiga, langsung penyampaian materi. Yang terakhir, diskusi atau proses tanya-jawab. Yang kelima, doa. Baiklah, untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Kevin. Kepada Akhi Kevin, waktu dan tempat saya persilakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan wasyama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'a akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala adadina fa'tu bi suratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولو تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mudahan mendapat pahala bagi kita bagi Akhi Kevin yang membaca dan kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, langsung saja penyampaian materi talaki pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan biodata Ustadz. Nama Ustadz Hanafi Yunus LC.MA, tempat tanggal lahir Kijang, tanggal 9 bulan 11 tahun 1979, pekerjaan dosen atau tenaga pendidikan, alamat rumah, Perumahan Mahkota Alam Raya, Blok A3, nomor 16 Tanjung Pinang Timur, alamat pekerjaan Ponpes Idris Bintan Kawal, hobi membaca yang tersirat maupun tersurat, cita-cita hidup mulia dan mati syahid, status menikah dengan satu istri, jumlah anak 5 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi dengan judul Asyiknya Berorganisasi. Kepada Ustadz Hanafi Yunus, saya persilakan. Oke, ya. Sebelum saya mulai,
Suara saya jelas? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah ya. Karena ini di sini sinyal kebetulan lagi kurang stabil, jadi kadang-kadang hilang ya. Dan kemudian yang kedua, ini tadi saya sudah menyampaikan ke siapa yang mau WA saya tadi itu, saya pakai HP. Jadi kadang-kadang harus terjeda karena ada panggilan masuk begitu ya. Jadi nanti mohon maaf dan mohon maklum kalau seandainya tiba-tiba terjeda. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, aktivis ya Forum Silaturahim Islam ya FSI Kolbun Salim dimanapun antum dan antumna berada. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pertemuan virtual dengan menggunakan Zoom ini ya, tentu dengan harapan apa yang kita lakukan sekarang ini sampai nanti selesai ya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak seperti itu, alangkah sia-sianya pertemuan ini ya, menghabiskan dana, menghabiskan waktu. Mungkin ada sebagian dari kita yang menganggapnya kecil, tapi bisa jadi sebagian yang lain itu menganggapnya besar karena ini adalah hari yang seharusnya di mana kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas bersama keluarga. Ya, akan tetapi karena ya ini komitmen kita kepada janji ya, komitmen kita kepada organisasi, maka kita korbankan waktu kita ini ya untuk bisa hadir dalam pertemuan ini. Tentu keikhlasan ya dan kelurusan niat kita itu menjadi faktor utama yang memotivasi dan mendorong kita untuk bisa hadir di sini. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa selalu mensucikan, ya, memperbaiki dan meluruskan niat kita hadir di forum ini. Ya. Kemudian untuk selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas diberikan kesempatan untuk bisa menyambangi ya bersembang di forum ini bersama teman-teman ya. Saya nggak tahu ini dari semester berapa karena yang saya kenal cuman tadi saya lihat itu ada namanya Medi ya. Nah, yang saya kenal itu cuman Medi. Saya masih ingat Medi ini waktu ngajar sudah 2 tahun apa setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu masih tatap muka ya. Tapi sudah itu nggak kenal lagi. Jadi nggak tahu nih udah semester berapa ya. Yang saya ingat yang lain-lain mungkin apa namanya, aduh Bapak melupakan saya mohon maaf ya karena memang di STIE itu kan kadang-kadang kita ngajar lebih dari satu lokal ya, sehingga tidak saya hafal semuanya. Apalagi yang tahun kemarin itu sama sekali kita nggak ketemu, jadi betul-betul tidak cam dan tidak ingat ya. Tema kita pada pagi hari ini tentang organisasi. Ya, saya rasa latar belakang kita ya kemudian pengetahuan kita tentang organisasi ini sudah cukup ya, sudah cukup sehingga pada pagi hari ini mungkin ya saya akan memberikan
hanya sedikit saja sharing tentang pengalaman kita berorganisasi, dan lebih banyak pada cerita tentang bagaimana kita berusaha, ya, bagaimana saya berusaha untuk menikmati kegiatan-kegiatan di dalam organisasi itu, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa berorganisasi itu kebutuhan, ya, karena kita adalah makhluk sosial, ya. Kita saling membutuhkan orang lain. Nah, tentu saja potensi-potensi yang terbaik yang bisa kita dapatkan, ya, dari bantuan orang lain itu tentu dalam forum atau dalam suatu lembaga di mana kita berorganisasi. Sehingga ketika kita mungkin punya teman, ya, punya karib sejawat atau teman curhat dan sebagainya, yang itu mungkin lebih bisa kita andalkan. Akan tetapi, ya, ketika kita berorganisasi kita akan lebih menemukan banyak kawan, ya, lebih menemukan banyak kawan yang memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga dengan potensi yang berbeda-beda itu kita bisa saling memberikan atau berbagi manfaat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an, ya, kalau kita perhatikan di dalam banyak ayat, ya, ketika menyeru, menyapa, bahkan memerintahkan kita umat Islam, ya, orang-orang beriman, itu menggunakan panggilan yang lebih banyak itu panggilan seruan untuk banyak orang, atau dalam bahasa lain itu panggilan jamak, ya. Jarang ada seruan perintah, ya, yang ditujukan orang per orang kecuali hanya kepada Nabi Muhammad. Ya, coba kita periksa misalnya dalam surat Al-Insyirah, ya, alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha zuhrok, itu terus sampai dari awal ayat sampai akhir ayat itu menggunakan sapaan tunggal. Kalau bahasa di dalam bahasa Indonesia itu kata kerja orang kamu itu kata kerja orang berapa, ya? Kata kerja orang pertama, ya. Karena dalam bahasa Arab kata kerja kamu itu kata kerja orang kedua, ya. Nah, itu sapaan tunggal. Dan para ulama mengatakan kalau ada ayat yang menyapa seseorang, ya, dengan sapaan tunggal, ya, kalau di dalam surat Alam Nasroh itu dilambangkan dengan huruf K, ya. Alam nasroh laka sodraka wa wada'na anka wizroka alladzi anqadha zuhraka. K-nya itu sapaan tunggal, itu biasanya kepada para nabi, ya, kepada para nabi dan para rasul. Secara khusus kalau konteksnya, ya, di dalam Al-Qur'an itu kalau tidak langsung disebut nama, para ulama mengatakan itu adalah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia langsung, ya, kecuali nanti ada keterikatan peristiwa, misalnya dalam surat Al-Isra, ya, ayat 1, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim subhanalladzi asra bi abdihi. Ini sapaan juga, tapi menggunakan kata ganti orang ketiga, ya. Di dalam bahasa Arab orang ketiga nih, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu. Orang ketiga yaitu orang yang dibicarakan, ya. Tandanya adalah bi abdihi, ya, dilambangkan dengan huruf H, ya. Itu sapaan orang ketiga, ya, terkait hambanya. Nah, karena konteks peristiwanya adalah Isra dan Mi'raj, maka tentu hamba yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hampir semua sapaan atau interaksi Allah atau perintah Allah atau instruksi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran
hampir semuanya menggunakan kata-kata jamak, ya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Contoh misalnya perintah sholat, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3 misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu sapaan dalam bentuk jamak. Artinya yang Allah sapa itu adalah sekumpulan orang, ya. Bahkan di dalam sholat sendiri kita tahu bahwa pahala berjamaah itu 27 kali lebih baik, ya, ganjarannya itu daripada kita sholat sendirian. Dan ini khususnya sholat wajib, ya. Jadi sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah itu 27 kali lebih baik, ya, ketimbang sholat wajib yang kita lakukan secara sendirian. Nah, jadi konteks sekumpulan orang di dalam bahasa agama itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, ya. Bahkan menjadi sesuatu yang lebih utama ketimbang ketika berbicara dalam konteks pribadi-pribadi, ya. Walaupun kita pahami bahwa konteks kebersamaan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah sebagai cara untuk mengakumulasi, ya, atau memperbanyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena pelaku daripada kebaikan atau pelaku dari perintah itu tetap tanggung jawab pribadi-pribadi, ya. Jadi kenapa sholat jamaah itu 27 kali lebih baik ketimbang sholat sendirian? Karena di dalam jamaah itu, dalam keberjamaahan itu terkumpul potensi sekian orang, sehingga tentu saja pahala yang diberikan itu lebih banyak ketimbang hanya sholat sendirian. Nah, tetapi tetap saja konteks tanggung jawab pelaksanaan itu adalah tanggung jawab personal. Sehingga kalau ada orang yang tidak sholat, atau ada yang sholatnya main-main misalnya, itu tetap tanggung jawab personal, ya, tidak bisa dikatakan itu tanggung jawab jamaah. Gitu. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini kita pahami bahwa kebersamaan, ya, dalam bahasa kita yang sekarang itu kan organisasi, ya, sekumpulan orang yang berkumpul dalam satu wadah, yang bekerja, yang kemudian yang beraktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati bersama. Itu kan terminologinya, ya. Itu kan terminologi. Dia bisa bersifat wadah lembaga, asosiasi, boleh bersifat forum dan sebagainya, tetapi intinya itu adalah organisasi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kebersamaan, keberjamaahan, komunitas, asosiasi dan macam-macam itu adalah sebenarnya mengumpulkan, menyatukan semua potensi yang ada di dalam anggotanya. Nah, dunia ini sudah jamak kita ketahui. Bahkan kita pun sebenarnya sudah berorganisasi sejak kita di rumah. Ada ayah, ada ibu, ada abang, ada adik, ada kakak, begitu ya. Kalaupun kita tidak ada saudara, tapi kita punya ayah, punya ibu dan sebagainya. Ini adalah organisasi, ya. Meskipun tidak kita pakaikan istilah organisasi, begitu. Nah, sekumpulan orang ini tentu saja organisasi. Dan asiknya, ya, ini kita masuk ke dalam tema kita, dan ini mungkin kita sudah tahu, ya, di kelas di SD kita berorganisasi, ya, organisasi kelas, di SMP kita ada OSIS, ada klub, ya, klub sesuai dengan minat dan bakat kita, ada yang klub matematika, sains dan seterusnya, ya, apalagi ketika kuliah, apalagi ketika kita. Jadi organisasi itu sesuatu yang niscaya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, tentu kita ingin agar jangan sampai potensi kita
kita, kemudian kemampuan kita, kemudian terutama pengorbanan kita itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalaupun kita misalnya berorganisasi itu ya karena berdasarkan hobi, ya misalnya ada yang komunitas goes kan setiap hari Sabtu atau hari Ahad itu keliling Tanjung Pinang atau sampai ke daerah Bintan, bahkan ada yang sampai nyebrang ke Batam. Atau misalnya kita komunitasnya komunitas, mohon maaf ya, untuk kondisi terkini misalnya komunitas TikToker gitu ya. Atau misalnya kita bekerja untuk mencari konten-konten. Kenapa? Karena kita sudah sepakat untuk mencapai tujuan tertentu dengan konten yang kita bagikan, dengan itu tetap saja itu berkumpul ya, tetap saja berkomunitas ya, karena komunitas itu akan memudahkan kita mengeluarkan potensi kita, dan ini sudah saya rasa kita sudah memahaminya secara teori. Nah, perbedaannya apa? Yang harus kita pahami sekarang bahwa ternyata ya ketika kita semakin berinteraksi dengan orang, maka yang harus kita pahami dan harus kita kemudian kembalikan ke dalam diri kita itu, kita tanyakan apa niat kita. Nah, ini dia ya. Kita kembalikan niat kita itu apa. Kalau hanya sekedar untuk kumpul-kumpul, kongko, menyalurkan hobi, ya kalau sekedar untuk itu saja, kita akan dapat duduk-duduk bersama, ngopi, kongko, ya atau yang goes-goes atau yang hobi ini, kita akan dapat. Tapi kemudian impact-nya atau reaksi baliknya itu hanya di dunia. Sementara kita tidak hanya hidup di dunia, kita punya dimensi akhirat. Dan inilah yang kemudian menjadi pembeda kita dengan orang lain. Maka ketika kita berorganisasi, tentukan niat kita, pasang niat kita. Ya, bahwa ketika kita berorganisasi, kita ingin ya bahwa potensi kita, kontribusi kita, pengorbanan kita itu menjadi lillah, ya, hanya kepada Allah. Nah, kalau bahasa kerennya itu dari lelah menjadi lillah begitu ya. Nah, agar jangan sampai nanti kita kemudian menyesal ya. Jangan sampai kemudian kita merasa wah, saya salah pilih komunitas ini. Jangan sampai kemudian nanti bosan. Jangan sampai, karena itu semua ya, perasaan-perasaan itu wajar ya, ketika kita berkumpul, berorganisasi, timbul perasaan seperti itu. Apalagi misalnya lelah, capek ya, karena kita berhadapan dengan sekian orang dengan karakter yang berbeda, belum lagi ditambah tugas-tugas utama kita kalau di kuliah dan sebagainya. Tetapi yang membuat kita bertahan itu adalah niat, karena niat itu adalah motivasi. Nah, jadi niat kita itu apa? Ya, tujuan kita itu apa? Inilah yang kemudian membuat kita bertahan dan kemudian membuat kita bersabar dan kemudian kita bekerja di dalam organisasi itu sampai pada target yang kita inginkan. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, jadi organisasi itu asik kalau memang kita sudah berniat, pasang niat itu, kemudian evaluasi niat itu, ya. Kemudian jaga niat itu. Ya. Nah, kalau memang nanti ada kira-kira misalnya yang kita dapatkan itu misalnya ternyata ada niat kita melenceng misalnya, ya saya buka-bukaan aja di sini. Ternyata kita berorganisasi ini ada misalnya akhwat yang kita incar, ya misalnya, atau ada ikhwan yang kita incar. Berarti kan sudah mulai ada pergeseran. Nah, itu harus kita evaluasi, ya, gitu loh. Sehingga apa? Jangan sampai nanti sudah lama-lama kita berorganisasi, ya mulai dari awal, mulai dari strukturnya menjadi anggota biasa, ya kemudian naik jadi pengurus, bahkan mungkin nanti ada yang sampai jadi ketua. Tapi karena niatnya itu terselip ada sesuatu yang kita incar, ya, dan ternyata sudah itu tidak kita dapatkan, maka kemudian akhirnya apa? Kerja keras kita ya tidak terbayar,
yang kita incar lewat, dan kemudian pada akhirnya kontribusi kita itu tidak bernilai apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Ya, itu yang pertama yang memang kalau kita ingin menjadikan organisasi asyik itu kita harus perbaiki dulu motivasi kita, ya. Motivasi itu dalam bahasa agama itu niat. Nah, dalam hadis ya yang terkenal dan kita pun sudah tahu ya, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis pertama itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kan sayang ya kalau potensi waktu pengorbanan kita kemudian tidak kita awali dengan niat yang baik. Nah, niat yang baik adalah niat yang menghadirkan Allah. Ya, jadi kita berkumpul di sini kenapa? Ya karena Allah. Ya, gitu loh. Nah, kita berkumpul di sini karena apa? Ya pertama karena Allah, kemudian karena kita ingin memenuhi komitmen kita. Karena kita sudah berkomitmen, kita sudah buat janji. Nah, memenuhi komitmen itu adalah salah satu karakter Muslim yang baik. Nah, begitu. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan kita untuk menepati janji. Ya, begitu. Nah, kemudian kita bisa menduplikasi niat itu dengan alasan-alasan yang masuk akal. Yang kemudian, tetapi prioritas pertamanya itu adalah bahwa kita bertemu di sini, kita beraktivitas di dalam organisasi ini, ya karena semata-mata Allah yang Subhanahu wa taala memerintahkan agar apa? Agar kebaikan itu bisa terorganisasi agar potensi kita itu bisa terorganisasi dengan baik. Ya. Itu yang harus kita pasang sehingga organisasi itu asik-asik aja. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang harus kita yang akan membuat berorganisasi asik itu adalah komunikasi. Ya. Komunikasi, ya. Jadi orang Arab mengatakan komunikasi itu adalah sarohah rohah. Orang yang ya jujur dalam komunikasinya dia akan lega. Ya. Ya. Ketika orang jujur dalam berkomunikasi, dia menyampaikan pesan, menyampaikan ide, mengaktualisasikan dirinya di dalam organisasi itu apa adanya. Ya, dia bukan karena pencitraan, bukan karena topeng, ya, sesuai dengan posisi dan kapasitasnya. Kalau dia jadi ketua, berarti dia berkomunikasi sebagai ketua di dalam organisasi itu. Dia sebagai anggota, dia berkomunikasi sebagai anggota. Kenapa? Karena dalam organisasi itu harus bisa kita terima apapun, ya. Jadi kita satu saat kita jadi anggota, di lain saat kita menjadi ketua. Nah, ketua di lain waktu itu dia harus turun jadi anggota. Ya, kenapa? Karena ada ketua lain yang kemudian di atas dia. Jadi kemampuan kita berkomunikasi ini akan menyebabkan kita itu rohah itu lega, ya, nyaman. Nah, jadi yang kedua itu komunikasi. Nah, komunikasi ini teori yang ya istilahnya yang kita kembangkan di Idris ya. Jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupi kalau memang, aduh kita ini organisasi kita ini kemana, ya harus kita perbaiki kinerjanya atau harus kita evaluasi ini dan kita tidak menuding satu orang sebagai apa istilahnya penyebab tunggal gitu, tidak, karena memang karena ini kita bersama-sama berarti potensi kelemahannya itu mungkin ada di setiap orang, ya meskipun mungkin ada orang yang punya kesalahan yang lebih besar daripada yang lain. Nah, jadi cara yang kedua agar organisasi itu asik itu adalah kita berkomunikasi. Dan berkomunikasi itu juga satu keniscayaan, karena kita adalah makhluk hidup, kita adalah manusia yang membutuhkan komunikasi. Ya. Coba aja bayangkan kita hidup berkurung sendiri di kamar, ya, kemudian tidak berkomunikasi dengan orang lain. Satu hari kita bisa tahan, tapi seminggu itu kita akan stres sendiri. Kenapa? Karena kita butuh orang lain. Nah, cara berinteraksi dengan orang lain itu adalah dengan berkomunikasi.
Kemudian yang ketiga, nah, agar organisasi itu menjadi asik, ada namanya kolaborasi. Nah, karena kita berhimpun di dalam satu organisasi dengan sumber daya yang berbeda, ya, dengan kapasitas yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, maka dibutuhkan namanya kolaborasi. Disinilah kita pahami bahwa organisasi itu harus ada struktur, harus ada ketua, harus ada sekretaris. Halo, Assalamualaikum. Mi, Abi ada lagi Zoom. Abi ada lagi Zoom, lagi berbicara. Sebentar ya. Abi ada lagi Zoom. Umi, Abi ada Zoom. Nanti ya, Abi telepon lagi ya. Ya, kita lanjutkan ya. Maaf. Nah, jadi kita kembali ke poin yang ketiga tadi, berkolaborasi itu. Nah, berkolaborasi itu artinya apa? Artinya kita halo, Assalamualaikum. Umi, nanti Abi telepon ya. Iya, Abi telepon ya. Abi lagi ada Zoom. Lagi jadi pembicara anak STIE. Hah? Jadi nanti Abi telepon ya. Matikan dulu ya. Ya, ini telepon dari anak ya. Yang satu anak mertua, yang satu anak kita. Ya, nah, ya biasalah kan. Bapaknya di pesantren, ibunya di Tanjung Pinang. Ya, nanti kalau kita itu salah satu dinamika dalam organisasi. Ya. Organisasi namanya organisasi rumah tangga. Ya. Nah, nanti kita akan mengalami sendiri, gitu ya. Nah, kita kembali ke kolaborasi. Artinya begini, potensi kita, kemampuan kita, kapasitas kita itu tidak sama. Bahkan karakter kita kan tidak sama. Dan ini harus kita sadari dari awal. Jadi ketika kita berkomunikasi dalam dalam organisasi ini, kita harus paham bahwa bisa jadi kawan-kawan kita dalam organisasi ini tidak dalam satu frekuensi. Karena pastilah dia akan membawa latar belakangnya masing-masing. Dia akan membawa masalahnya masing-masing. Dia akan membawa emosinya masing-masing. Meskipun ada seharusnya semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa ketika kita berkumpul ya, atau ketika kita sedang melakukan satu kegiatan, maka seharusnya seluruh potensi itu kita fokuskan untuk mensukseskan kegiatan tersebut seharusnya. Tetapi sangat manusiawi kalau seandainya ada orang yang memang tidak fokus dan sebagainya. Maka dalam kolaborasi inilah kemudian kita bisa memahami, kita bisa menyadari bahwa kita punya potensi kebaikan yang begitu banyak, dan begitu juga kawan-kawan kita juga punya potensi kebaikan yang begitu banyak. Dalam waktu yang sama, kita menyadari bahwa potensi keburukan atau kesalahan kita itu besar. Sebagaimana kita menyadari bahwa kawan kita juga mempunyai potensi kesalahan dan keburukan yang besar. Nah, konteks berkolaborasi ini adalah menemukan dan mengakselerasi kebaikan-kebaikan yang tersebar itu menjadi satu kebaikan yang besar, ya, dan sekaligus bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan dan kesalahan itu, sehingga konflik yang seharusnya muncul itu kita bisa tekan, sehingga permasalahan yang seharusnya terjadi itu bisa kita selesaikan ya dengan cara yang baik ya.
dan tidak berlarut-larut. Nah, ini harus kita sadari secara terus-menerus ya. Nah, misalnya untuk FSI Kolbun Salim, ini harus kita lakukan evaluasi terus-menerus. Sudah berapa tahun perjalanannya, kemudian sudah bagaimana kondisi perjalanannya, kemudian apakah masih tetap berjalan sesuai dengan target besarnya, visi dan misi organisasi itu harus tahu ya, sehingga apa? Sehingga nanti pada titik di mana kita berada misalnya di posisi puncak dalam organisasi itu, kita menyadari wah ada tanggung jawab sejarah yang harus kita lanjutkan. Nah, jadi itu mungkin 3 ya trik sederhana ya menjadikan organisasi itu asik. Jadi saya dulu ketika di Mesir ya, itu ikut beberapa organisasi ya. Jadi mulai dari paguyuban ya, karena kita dari Riau, waktu itu ikut namanya kelompok studi mahasiswa Riau. Karena saya alma mater saya adalah MA KN ya, Kota Baru Padang Panjang Sumatera Barat, maka saya juga bergabung di paguyuban kawan-kawan dari Sumatera Barat. Nah, itu paguyuban kedaerahan ya. Dinamikanya kita pahami ya, terjadi konflik dan termasuk juga yang saya termasuk juga menjadi orang yang terseret dalam konflik tersebut ya, baik yang di KSMR ya, yang Riau-nya maupun yang di Minangnya. Tetapi itu tadi ya, saya menyadari ya, kemudian akhirnya memahami ya bahwa memang itu tadi niat kita itu apa ya. Kalau niat kita itu apa, itu ada yang kita perjuangkan. Jadi ya dinamika dalam organisasi itu akhirnya kita sama-sama kita nikmati ya, ya punya konsekuensi ya, ada positif ada negatif ya, akan tetapi kemudian ya semakin kita semakin kita menyadari ya, semakin kita mengevaluasi, ternyata memang akhirnya kita bisa menimba pengalaman ya. Dan pengalaman kata orang adalah guru terbaik ya. Bisa jadi di saat itu sikap kita salah ya, karena kita misalnya ikut ngeblok terhadap konflik ya, yang pada akhirnya meruncing, kita ikut di salah satu blok, atau misalnya kita termasuk orang yang mengacuhkan ya, ada si A dan si B, ada blok A, blok B. Nah, kita berdiri di tengah-tengah dan sambil mengacuhkan, padahal konflik itu penting sebagai bentuk apa istilahnya pembelajaran untuk eksistensi sejarah mereka. Tapi karena kita merasa saya tidak di kelompok A, saya tidak di kelompok B, yang penting saya masuk dalam organisasi ini, akhirnya kontribusi juga ya kita sifatnya pasif, sehingga kontribusi kita juga tidak besar-besar amat ya. Walaupun pada akhirnya kemudian semuanya berefek ya, saya katakan semuanya berefek terhadap keberlangsungan organisasi ya, organisasi yang kita ikuti ya, ya pada akhirnya ya kita menyadari bahwa ternyata konflik itu tidak baik begitu ya, membawa efek yang luar biasa. Apalagi saya di tahun 97, 98, 99 itu kan krisis moneter pertama ya di Indonesia. Ya, dolar itu saya waktu ke Mesir itu berangkat 97 itu $1 itu 2.500 rupiah ya. Krisis moneter ya, lengsernya Pak Harto kemudian ditangani Habibie, itu dolar 98 itu meroket sampai 14.000 bahkan sampai 16.000. Itu puncak. Di zaman Pak Habibie dari segitu itu bisa turun ya, tidak kembali di angka 2.500 ya, di angka sampai waktu itu 6.000 ya, 6.000 tidak terlalu stabil, kadang 6.000 sampai 8.500. Dan Pak Habibie almarhum itu cuma 2,5 tahun karena LPJ-nya itu ditolak ya oleh ketika sidang istimewa DPR MPR. Nah, kita yang mahasiswa waktu itu terasa ya. Makanya setiap bantuan yang diberikan oleh para donatur ya, para muslimin baik di Mesir dan
dari kita, dari Riau ya, terutama itu terasa sangat membantu ya. Nah, tapi kemudian memunculkan konflik. Ya, kenapa? Karena dalam pengelolaannya ternyata tidak memuaskan semua pihak. Ya. Nah, saya termasuk orang yang meminta agar itu disamaratakan. Ya, jadi ada apa namanya pemahaman yang berbeda di antara pengurus dan anggota. Ya, jadi ada orang-orang yang aktif dikasih jumlah yang tidak sama dengan yang tidak aktif begitu ya. Nah, tapi kriterianya tidak disepakati bersama. Ya pada akhirnya bantuan yang harusnya diterima itu sama, kemudian dipotong ya sepihak oleh pengurus ya begitu dengan anggapan tertentu. Itu sudah lama lah, itu sudah tahun 2000-an ya 9. Tapi itu menjadi apa namanya menjadi pelajaran. Jadi terus begitu sampai akhirnya saya di Mesir itu ikut dalam satu organisasi yang cenderungnya itu ke arah politik ya, terutama politik Timur Tengah. Terus sampai kemudian ya sampai di Indonesia pun kita tidak berhenti berorganisasi sampai sekarang. Nah, karena banyaknya organisasi yang kita geluti ya bertemu dengan sekian banyak karakter orang ya tentu ini menjadi tambahan ya pengetahuan, ya pengalaman, ya. Nah kemudian juga berkecimpung di pesantren, di yayasan dan sebagainya. Nah maka yang 3 itu yang tadi saya sampaikan itu memang setidak-tidaknya nilai dasar ya atau nilai intrinsik yang harus kita bawa ketika kita ingin terjun ke sebuah organisasi. Nah, kalau kita sudah di LDK istilahnya FSI Kolbun Salim, maka ini perlu nih, ya terus mengaktualisasi 3 nilai ini. Ya, kenapa saya berorganisasi? Dengan cara apa saya mengaktualisasikan diri di organisasi ini? Dan kemudian kontribusi apa yang saya bisa berikan dalam organisasi ini? Kalau yang pertanyaan pertama itu terjawab dengan niat, pertanyaan kedua itu terjawab dengan komunikasi, dan pertanyaan ketiga itu terjawab dengan kolaborasi. Ya, jadi ini kalau kita ya dan ini bukan final sih karena ini kan hasil pengalaman ya, tajribah begitu ya, hasil uji coba. Tetapi setidak-tidaknya karena kita sudah di FSI, ya kita sudah tahu nih kita mau ngapain di sini. Ya, orientasinya apa. Nah, kemudian kita punya tanggung jawab sejarah ya bahwa FSI ini tujuan semulanya ya visi dan misinya kita tahu. Nah, kemudian kita juga tidak hanya punya tanggung jawab sejarah, tapi ini adalah bagian daripada kita memahami bahwa FSI ini adalah salah satu di antara sekian batu bata dalam membangun kembali kejayaan Islam. Mungkin di mata orang ya kita ibarat bangunan itu kita batu batanya ada tapi paling pojok ya jelek lagi gitu ya. Yang orang melihat itu tidak penting. Tapi ketika itu kosong ya akan aneh bangunan itu. Atau kalau bahasa keren sekarang itu kita ini bukan kaleng kaleng kongguan yang harusnya isinya biskuit tapi isinya rengginang. Nah, bisa jadi FSI ini hanya bukan rengginangnya tapi rengginang yang lepas-lepas tinggal di sudut-sudut kaleng itu. Tetapi kalau tidak ada itu tidak ada namanya rengginang kan. Begitu. Nah, silakanlah diinterpretasikan seperti apa tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita berada di dalam organisasi ini ya kita punya komitmen komitmen moral ya walaupun kita tidak melakukan perjanjian tertulis dan sebagainya tapi setidaknya komitmen moral itu yang menjadi bahan bakar untuk terus ya, berkontribusi dengan segala plus minusnya tinggal nanti kita evaluasi bersama ya ini macam mana ini misalnya permasalahannya apa
kemudian bagaimana cara menemukan solusinya, kemudian bagaimana kita mengevaluasi solusi yang yang kita sepakati bersama. Wah, ternyata solusinya tidak jitu. Nah, kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi. Nah, begitulah organisasi. Maka organisasi yang baik itu justru dia tidak boleh tidak boleh dalam kondisi sempurna yang cukup lama. Ya, artinya dalam kondisi yang stuck, dalam kondisi sempurna itu yang cukup lama itu berbahaya. Ya, karena kalau kondisi itu bisa menyebabkan pengurusnya itu terlena, kemudian mematikan potensi-potensi kreatif yang ada pada anggotanya. Ya. Nah, sehingga akhirnya organisasi itu seperti apa? Seperti telur, ya, yang telur di atas cangkang kura-kura yang lagi belajar. Dia posisinya tinggi, tapi sangat rapuh. Kenapa? Ya, karena di atas cangkang kura-kura yang sedang berjalan, ya, dan sangat mudah retak dan sangat kemudian ini konflik. Maka organisasi yang baik itu adalah organisasi yang selalu bisa memberikan kepada anggotanya itu kesempatan untuk melejitkan potensi anggotanya masing-masing. Tentu dengan mekanisme yang disepakati bersama, ya, demi mencapai tujuan. Nah, saya melihat mengikuti, ya, bukan mengikuti walaupun tidak secara aktif, ya, karena alhamdulillah masih tetap sampai sekarang itu diberikan kesempatan, ya, untuk berinteraksi dengan kawan-kawan. Alhamdulillah saya melihat, ya, di awal perkembangan, kemudian perkembangan ini ada yang bisa diaktualisasikan, ya, walaupun memang dalam kapasitas yang memang tidak begitu besar karena juga kompetensinya juga atau ruang lingkup sumber dayanya juga tidak begitu besar. Tapi menurut saya itu cukup, ya. Tapi kita nggak tahu karena saya melihat dari luar, ya. Tapi nggak tahu apakah di dalam ada masalah. Nah, ada yang memang mengaktualisasikan dirinya dengan musik, ya, ada yang mengaktualisasikan dirinya dengan prestasi, ada dengan kegiatan-kegiatan. Ini sangat bagus sekali dan ini kalau bisa dipertahankan dan kalau bisa itu memang ditingkatkan, ya. Kita kenapa? Karena memang ini terkait dengan kondisi saat ini, ya. Artinya begini, misalnya, ya, ini kan pandemi dan saya melihat pandemi ini, saya banyak mendengar, kemudian membaca, ya, baik itu lewat internet maupun kajian-kajian. Di pandemi ini tidak akan segera berakhir, ya, karena dalam kajian epidemiologi, ya, sebuah wabah itu baru akan selesai itu minimal 7 tahun. Ya. Nah, kita baru tahun kedua dalam kondisi seperti ini. Ya, jadi psikologi masyarakat kita yang berkembang itu oleh para pakar itu hanya dua, satu kebingungan, dua ketakutan. Ya. Termasuk kita sendiri, kita kan bingung, ya, kondisinya kuliah pun tidak tatap muka, ya, kondisi ekonomi juga sulit, sementara kita harus tetap move on, ya. Dan dalam kondisi bahwa kita juga mungkin ada sebagian yang sangat bergantung dengan keuangan keluarga, bahkan mungkin sebagian itu yang juga pada akhirnya harus terjun ke lapangan, bekerja, menutupi biaya kuliah, menyambung hidup dan sebagainya. Ini semua problem yang seharusnya ini bisa kita pecahkan. Ya, kita duduk bersama misalnya, ya, dengan sistem apa terserah, apakah memang tatap muka dengan menjaga prokes atau dengan Zoom seperti ini, ya, kita coba uraikan satu permasalahan ini. Kenapa? Karena ketika organisasi ini tidak mampu beradaptasi dengan kondisi anggotanya, maka dia akan ditinggalkan. Ya, dia akan ditinggalkan. Ya, ngapain saya berorganisasi dengan organisasi yang tidak memperdulikan, tidak lagi menerima aktualisasi diri kita. Ya, dia akan mencari organisasi lain yang mampu seperti itu. Dan ini kan berbahaya. Ya, apalagi kalau kita dari awal itu ingin meyakinkan semua aktivis atau semua yang kita rekrut dalam FSI ini bahwa
FS ini adalah salah satu media yang bisa mendekatkan setiap anggotanya itu memahami Islam lebih baik ketimbang orang yang tidak masuk ke situ. Nah, ini kan harus dalam ya kajiannya. Nah, bagaimana orang bisa memahami Islam dengan baik dan meyakini bahwa ini adalah salah satu jalannya, sementara organisasi itu tidak memperdulikan tidak memberikan kepedulian ya kepada anggota-anggotanya, kan itu utopia namanya. Ya, utopia namanya, ya. Maka organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menyerap, ya, menyerap, kemudian mengakomodir, kemudian berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut sambil tetap ya menjaga konsistensi dia untuk mencapai visi dan misi. Nah, berat Ustadz, memang berat ya, tapi itu adalah resiko. Kenapa? Karena balasannya juga besar. Ya, sebagaimana berjamaah itu 27 lebih baik daripada sekali. Kenapa sholat berjamaah itu berat? Ya karena harus ngumpulin orang. Ya, ada usaha. Ya, kalau sholat sendiri kan tidak ada usahanya. Ya silakan kalau mau sholat sendiri. Makanya pahalanya sedikit. Nah, kenapa berjamaah itu ini? Kita harus nunggu, ya kan? Harus sabar. Ada yang sedang berwudu, ada yang sedang keluar dari rumahnya, ada yang sedang OTW, ada yang sedang sholat sunat, ya kan? Nah, begitu kita sholat, ya imamnya bacaannya terlalu panjang atau terlalu cepat, belum selesai kita baca Fatihah dia sudah ruku. Itu kan dinamika dalam organisasi. Tapi ketika kita menikmatinya, ketika kita bergabung di situ, menikmatinya, maka dapat pahala 27. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang kita harus mengorbankan ego kita. Kalau sholat sendiri kan ego kita kan, mau 2 menit, mau 3 menit, mau 5 menit, mau 15 menit, mau 30 menit, terserah. Kenapa? Kita sholat sendirian. Ya. Panjang pun kita membaca, kalau sholat wajib sendirian, pahalanya tetap satu. Ya. Kita bergabung, berjamaah, ya, walaupun selesainya 5 menit, pahalanya tetap 27. Gitu. Kenapa? Karena itulah kelebihan keberjamaahan itu. Ya. Kelebihan kita berkumpul dengan orang banyak itu. Ya. Itu kan ada cerita terkenal ya, ya salah seorang ulama yang dia ketinggalan sholat Isya. Ya, ketinggalan sholat Isya. Kemudian untuk menebus ketinggalan sholat Isya berjamaah maksudnya, ya. Untuk menebus ketertinggalan itu, dia sholat Isya. Panjang sholat Isyanya. Nah, karena merasa belum sempurna, tambah lagi dia sholat sunat. Ya, sholat sunat tambah. Ya, sholat sunat. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan itu. Sampai di total itu sekitar 27 rakaat. Bayangkan itu ya. Sholat Isya 4 rakaat, tambah 23 rakaat untuk mengejar. Saking capeknya dia, tertidur dia. Nah, dalam tidurnya itu dia bermimpi. Nah, jadi mimpi dia dalam situasi lomba pacuan kuda, semua kuda ya bergerak cepat. Sementara dia naik keledai di belakang. Tahu keledai kan? Nah, dia naik keledai di belakang. Jalannya lambat. Ya, kenapa? Karena keledai itu bukan keledai pacu. Ya. Sementara kudanya itu bukan kuda biasa, itu kuda pacuan, kuda yang memang untuk lomba. Nah, tentu berbeda kan kuda biasa dengan kuda pacuan. Nah, sementara dia naik keledai, sampai setelah di overlapping berkali-kali, ya, di overlapping berkali-kali, ada orang yang bilang, ya, kalau bahasa kitanya, bro, sudahlah berhentilah memaksa keledaimu itu untuk mengejar kami, ya. Karena kamu tidak akan bisa mengejar kami, ya. Ibaratnya nih kalau motor GP ini, ya, yang satu pakai Honda Beat, ya, Valentino Rossi itu pakai motor dia, kena overlapping berkali-kali. Ya Honda Beat nggak bisa ngejar motor Valentino Rossi. Kenapa? Karena cc-nya berbeda, kan. Sudahlah cc-nya berbeda, lintasannya berbeda, ya, kapasitas mesinnya berbeda, dan memang Honda Beat itu bukan untuk lomba. Gitu. Nah, akhirnya dibilang, bro, udahlah tinggalkan aja lah Honda Beat itu. Terimalah kenyataan bahwa engkau tidak bisa mengejar. Sadar dia, tersadar ulama itu, ya kemudian akhirnya
menyadari bahwa ketika dia tidak mampu mengejar jamaah sampai 27 itu, ya berarti itulah memang. Makanya plus minus dalam organisasi itu, ya itu tetap menjadi satu nilai plus. Nah, ya plus minus organisasi itu tetap menjadi nilai plus, ya ketimbang kita tidak berorganisasi. Ya hebat kita secara akademik, ya hebat kita secara akademik, ya. Tetapi ketika tidak berorganisasi, tidak turun ke lapangan, tidak membenturkan idealisme kita sebagai mahasiswa dengan realitas lapangan di masyarakat, kita nggak akan dapat apa-apa. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada protokol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustadz Hanafi Yunus. Berkah atas ilmu dan materi yang disampaikan, dan mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya tanya jawab Ustadz kepada teman-teman pementor dan pendamping pementor. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sekali lagi, kepada teman-teman pementor dan pendamping pementor, jika ada yang ingin ditanyakan atau kasih saran atau kritik, dipersilahkan. Silakan kalau ada yang ingin sharing juga boleh ya, boleh sharing. Ya. Ya, Saya juga kan butuh informasi. Ya, bisa jadi mungkin yang disampaikan ya menjadi sesuatu yang baru juga bagi saya. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anda mulai hari Ustaz. Ya. Ustaz. Jadi pertanyaannya itu, salah satu output dari agenda Smart Mentoring sendiri adalah regenerasi kader-kader baru ya Ustaz. Jadi kita juga ingin merangkul adik-adik menti ini untuk bisa bergabung di FSI Kolbun Salim. Jadi pertanyaannya Ustaz, apakah ada tips dan trik agar kita bisa merangkul teman-teman atau adik-adik menti ini untuk bisa bergabung di FSI Kolbun Salim dengan kondisi kita yang seperti ini, maksudnya yang serba online Ustaz. Khususnya untuk para pementor yang sudah alumni. Yeah. Mungkin kita coba pertanyaan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan kalau ada yang lain ya kita kumpulkan dulu. Ya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Mungkin nyicil ya. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mula tadi ya, kondisi sekarang itu bagaimana caranya meyakinkan mahasiswa baru atau para menti ini untuk bergabung ke FSI Kolbun Salim ini ya, dengan kondisi saat ini. Ya, pertama kita harus menyadari bahwa ini adalah kondisi di mana kita memang tidak menginginkan, ya, karena ini bukan kondisi ideal. Ini bukan kondisi ideal.
eh, kalau kita sudah menyadari hal ini, ya tentu yang akan hadir di dalam jiwa kita adalah ketenangan, ya, gitu loh. Jadi bukan seperti gambaran yang saya sampaikan tadi, kita tidak merasa ketakutan dan tidak merasa kita sudah sadar, oh ini kondisinya. Jadi kita sudah tenang. Karena kondisi tenang ini itu dibutuhkan, ya. Orang yang sedang panik itu tidak akan bisa berpikir logik, ya. Apalagi strategis, ya kan? Maka kita butuhkan kondisi ketenangan. Kita terima kondisi seperti ini. Nah, yang kedua, ya, kalau kita sudah tenang, tentu kita sudah bisa memikirkan langkah apa yang akan kita ambil. Nah, disitulah fungsinya kita berkumpul ini kan. Nah, kondisinya seperti ini, kita punya akan tetap kondisi online seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tentu ini kita pikirkan bersama. Bagaimana caranya agar mereka yakin bisa masuk FSI Kolbun Salim? Apa kira-kira, karena bisa jadi situasinya tidak sama, ya. Tidak bisa kita pakai mungkin trik yang kita pakai beberapa tahun lalu, atau bahkan mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun lalu dengan trik sekarang. Ya, itu tidak akan sama. Makanya kita harus bisa apa istilahnya, beradaptasi dengan ketidakpastian, ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang tidak pasti. Karena kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi yang tidak pasti itu penting. Nah, bahkan ya kita berpikir begini, apakah kalau saya ekstrimnya, apakah kita mempertahankan anggota yang ada itu lebih jauh lebih urgen ketimbang merekrut yang baru. Bisa jadi mungkin muncul pemikiran seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita stuck, ya kan? Artinya kita tidak berkembang. Nah, maka kemudian kita harus punya solusi. Nah, jadi solusi ini bisa jadi mungkin tidak bisa muncul sekarang karena ya kita harus tetap melakukan analisa-analisa kan. Misalnya nih, trik yang kita lakukan sekarang itu trennya apa? Ya, mungkin trennya itu podcast. Betul nggak podcast itu misalnya bisa menarik orang? Atau kita datangi, ya, karena kan kalau kalau mengumpulkan dalam jumlah banyak itu kan mengundang kecurigaan, prokes dan sebagainya. Caranya ya kita cari, misalnya kita datangi. Ya, tentu dengan semua konsekuensi ya, ada tenaga, ada biaya dan sebagainya. Kita datangi, kita yakinkan. Atau misalnya dengan cara kita menawarkan bantuan, ya, menjadi jembatan informasi. Nah, kan ada banyak ini kan, banyak ide, ya, banyak ide, banyak kreativitas yang bisa kita tawarkan kepada adik-adik itu menjalani hal ini, ya, gitu loh. Nah, sehingga ide-ide kita itu tidak tersumbat. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu kemudian kita lakukan rasionalisasi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi ternyata setelah kita menganalisa, Ustadz, justru kami yang lebih butuh kalau triknya seperti itu. Selesaikan permasalahan kita dulu sendiri. Ya, misalnya nih, ya, kondisi kita seperti sekarang ini kan ya berdampak ya kan, secara jujur saja kan berdampak kepada ekonomi, berdampak hampir kepada semua bidang kan. Nah, kita harus menyadari ternyata kita adalah salah satu di antara yang terdampak, ya, bukan COVID-nya itu sendiri tapi terdampak secara ekonomi. Maka kemudian kita juga harus melakukan upaya-upaya agar apa? Agar secara ekonomi kita kemudian tumbuh. Bahkan ini kita bisa mencari ide-ide kreatif ya. Jadi saya ada kawan itu luar biasa. Dia bisa, dan itu dia tidak lakukan sendiri. Dia ada timnya yang mencoba mencari celah di tengah situasi seperti ini. Nah, ternyata dia membaca data, kemudian menganalisa,
bahwa misalnya ya, dalam situasi begini di mana orang terhambat dan sebagainya, tetapi misalnya pesanan online itu tetap meningkat, ya. Di lapisan-lapisan tertentu dengan jenis-jenis barang tertentu itu tetap ada. Wah, ini berarti kan peluang. Ini celah ya kita keluar. Ketika misalnya PPKM ini memaksa bahwa kita misalnya contoh ya, buka warung itu tidak mungkin, tetapi ada orang yang ternyata dia tetap pede, dia buka warung dan sebagainya, tetapi spesifikasi apa yang misalnya dibuat. Nah, yang seperti ini kan dalam skala kita, itu kan kita bisa pikirkan. Ya. Jadi tidak virus COVID atau pandemi COVID ini tidak selamanya jelek. Ya, dengan misalnya kita tidak belajar tatap muka, kita punya waktu yang di sebaliknya kita punya waktu yang cukup banyak untuk bisa memikirkan, ya, bisa berkreativitas di balik itu. Ya. Nah, silakan ya diskusikan apa kira-kira, bahkan itu bisa menjadi semacam ini bersama ya, apa namanya, usaha bersama begitu. Nah, jadi yang dibutuhkan, trik yang dibutuhkan itu selain ketenangan, kemudian memunculkan kreativitas, yang ketiga adalah kita yakin, ya. Satu lagi keyakinan, ya ini penting, keyakinan bahwa kita akan bisa keluar dari situasi ini. Ya. Dengan keyakinan ini, ya kita bisa merasa ya nothing tulus aja, gitu loh. Nanti kalau gagal ya kita coba lagi. Ya, tapi kita tidak kemudian berhenti, ya kemudian menyerah pada keadaan. Nah itu yang berbahaya. Ya. Tapi ketika kita ketika kita yakin bahwa kita bisa keluar dari situasi ini, ya pilihannya kan kalau dalam peribahasa kita itu kan sebelum sebelum nyawa melayang pantang, ya kan. Nah, kalau dalam bahasanya salah satu itu lebih baik kita mati berdiri daripada kita menyerah dalam kondisi duduk begitu. Nah, terserahlah bagaimana kita membahasakannya, tetapi keyakinan itu yang akan mengantar kita pada ujung. Ya. Makanya kan ada seorang tokoh politik itu menarik ya. Ketika kita sudah yakin bahwa ujung daripada pandemi ini adalah kematian, dan ternyata kematian itu adalah ujung daripada semua usaha manusia, maka ya kita biasa-biasa aja. Karena pada hakikatnya kita akan mati. Jadi itu memberikan ketenangan. Jadi kita tetap bisa move on. Ya. Itu ya. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Oke. Ada yang lain? Yogi? Baik Ustadz, karena keterbatasan waktu, maka proses tanya jawab dan sharing kita tutup. Baiklah, untuk selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Akhi Roni. Pada Akhi, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk Akhi Roni. Doa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memasuki doa inti, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد سبحانك وبحمدك اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان لك الحمد على نعمة الإسلام لك الحمد على نعمة الهداية لك الحمد على نعمة التوبة لك الحمد على نعمة الحجرة لك الحمد على نعمة الأخوة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين اللهم نستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء وأن تحفظنا من كل وباء كورونا اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم القيامة وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا وشفيعنا ومربينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah, berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara lagi kita pada hari ini. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan, dan terima kasih kepada Ustadz Hanafi Yunus karena telah menyempatkan waktu untuk mengisi acara kami pada hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya jangan keluar dulu ya, soalnya ada sesi dokumentasi dulu. Silakan Meidi. Baik, bagi teman-teman untuk dapat mengaktifkan videonya. Oke. 1, 2, 3. Sekali aja. Sekali lagi, Pak. 1, 2. Oke. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum ya, mudah-mudahan nih saling mendoakan kita ya. Semoga dijaga dari virus corona. Ya Rabbal alamin. Silakan Ustaz. Ya. Izin ya, saya live duluan ya. Karena baterainya sekarat. Baterai HP-nya sekarat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live. Aduh.